Halo guys, welcome back to my channel. Selamat datang di segmen Kupas Tuntas Kripto by Hendita. Nah, kali ini sesuai requestan teman-teman di YouTube gua yang kemarin ya, di komen teman-teman salah satu yang top komen itu adalah request untuk membahas koin Ondo. Nah, jadi mungkin buat teman-teman juga banyak yang udah ikutan beli Ondo ataupun ada yang sudah direkomendasikan mungkin dari teman ataupun oleh para influencer untuk membeli Ondo. Nah, sekarang gue mau bahas untuk possibility Ondo ke depannya apakah memang bagus atau tidak dan juga harganya seperti apa sih saat ini. Jadi buat teman-teman yang bisa lihat di sini ya, jadi Ondo baru saja mengalami penurunan, ini disebabkan oleh Bitcoin dump hari ini ya teman-teman. Tapi kalau gue lihat sih Ondo pulihnya cukup cepat ya ke harga semula ke 0,44 hanya dalam waktu yang sekejap ya. Jadi menurut gue Ondo ini bisa dibilang potensi koin yang bagus ya. Nah, tapi kalau kita lihat selama 7 hari ke belakang ini koin Ondo mengalami penurunan ya. Yang menurut gue ini hanya koreksi. Tapi coba kita lihat dulu dari segi fundamentalnya apakah si koin Ondo ini bagus atau enggak dan apakah harganya masih murah sekarang atau tidak. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu Ondo itu apa, jadi Ondo itu adalah kita lihat langsung aja di websitenya ya ondo.foundation, di mana di sini tulisannya Ondo adalah a new era of financial inclusivity on chain. Ya, yang mana sebenarnya simpelnya si Ondo ini merupakan salah satu aset kripto yang bisa dibilang bergerak di bidang itu ya, RWA atau real world asset ya. Yang mana dia mensolve-nya itu adalah real world asset, teman-teman. Oke. Nah, memang si Ondo ini gunanya apa gitu? Ini kan berbeda dari token-token yang lain ya, yang mungkin seperti RNDR itu kan lebih berfokus untuk mengatasi masalah GPU dan render ataupun AI. Nah, kalau si Ondo ini memang mengatasi masalah apa? Jadi si Ondo ini bisa dibilang sebagai instrumen investasi ya kalau menurut gua ya. Karena bisa dilihat nih teman-teman, Ondo Finance the market leader in tokenization of real world asset ya. Jadi target dia sebenarnya adalah mentokenisasi aset-aset yang kira-kira ada di dunia nyata. Misalnya nih ya, salah satunya adalah kita bisa lihat produknya. Ini kalau kita klik, dia akan masuk ke produk-produknya yang sudah ada sekarang, yaitu institutional grade finance ya. Berarti bisa dibilang seperti di sini ada US dollar yield dan juga US treasuries yield ya. Bukan yield ya, pokoknya kurang lebih kita intinya sih sebenarnya bisa menginvestasikan di US dollar ataupun US treasuries dengan imbalan 5,5% annual per year, dan juga di sini juga sama ya, di US treasuries 5% annual per year. Nah, sebenarnya ini adalah produk-produk yang memang dikoneksikan dengan US treasuries di dunia nyata dan juga US dollar, teman-teman ya. Jadi seperti kita menginvestasikan di dunia nyata, di treasuries, di obligasi ataupun di US dollar yield yang mungkin nanti sebenarnya produknya akan semakin banyak. Nah, cuman bedanya kalau kita misalnya deposit di obligasi langsung itu kan lebih centralized ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan konsep yang decentralized. Jadi bisa dibilang si Ondo ini memang memiliki potensi untuk menggabungkan antara traditional finance kali ya, atau financial gitu ya. Pokoknya yang zaman dulu ya, yang masih centralized, alat-alat investasi yang masih centralized itu bisa digabungkan dengan decentralized finansial ya, atau fintech ya teman-teman. Jadi dari TradFi to DeFi ya, kurang lebih seperti itu. Nah, menurut gue sih memang ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ya untuk investasi-investasi seperti obligasi dan yang kurang lebih lain sebagainya ya. Karena kan sebenarnya memang ada di dunia nyata, tapi kita berusaha mentokenisasi itu supaya dia bisa terdecentralized juga. Yang artinya kalau terdecentralized itu kan berarti bisa jadi lebih terpercaya teman-teman, lebih transparan dibandingkan kalau kita hanya centralized. Seperti yang teman-teman tahu, kalau centralized itu bisa mengakibatkan banyak sekali penipuan ya, atau misalnya ketika si yang punyanya bangkrut, misalnya seperti kalau teman-teman tahu di Indonesia mungkin kasus Indosuria ya, atau misalnya koperasi atau misalnya Bank Senturi, itu kan tiba-tiba banknya menghilang ya, atau koperasinya menghilang gitu. Jadi ketika kita taruh duit di sana, kita berharap imbalan malah hilang semua. Nah, itu akan terjadi kalau centralized. Nah, kalau decentralized kita bisa menghindari itu semua, teman-teman. Oke, dan dia mengambil kurang lebih aset yang ada atau reward aset yang ada di dunia nyata. Jadi bisa dibilang masih relevan sama kita lah.
gitu. Jadi menurut gua ini bisa jadi salah satu pengembangan aset finansial atau investasi yang bagus ya untuk masa depan. Oke, jadi sekarang kita coba lihat juga siapa aja gitu yang mendukung si Ondo ini teman-teman. Yang gua kaget sebenarnya di sini ada BlackRock ya. Jadi BlackRock itu kan salah satu um, hedge fund terbesar di dunia ya. Jadi kalau sampai dia didukung atau di-backing sama BlackRock, menurut gue sih ini bisa jadi potensi yang bagus di masa depan ya. Karena ya backingannya juga salah satu perusahaan terbesar di dunia ya teman-teman. Jadi menurut gue sih kalau dilihat dari backingan dan project di masa depannya, Ondo itu koin yang cukup bagus teman-teman. Ya, dan gua harap sih Ondo ini kedepannya bisa semakin berkembang ya, karena kalau gua lihat memang Ondo ini kan baru kurang lebih berapa bulan ya? Dia masih coba kita lihat atau kita lihat dari TradingView aja ya. Nah, ini kan baru dari 22 Januari 2024 ya. Jadi Ondo ini masih fresh lah, masih baru teman-teman. Dan kalau kita lihat sebenarnya Ondo itu masih berpeluang untuk naik lebih tinggi lagi ya, karena kalau gue lihat sih memang dia juga baru listing di Bybit ya. Jadi dia mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Kurang lebih mungkin di bulan Februari atau Januari nih dia baru listing di Bybit. Nah, dan kalau kita lihat juga memang udah banyak exchanger yang melisting si koin Ondo ini. Nah, terus kalau kita lihat lagi ya teman-teman ya, untuk analisanya harga Ondo itu bisa kemana sih? Nah, harga Ondo itu kalau kita lihat kan sebenarnya trennya masih naik, cuman ya nggak bisa terlalu banyak dilihat ya kalau kita lihat dari daily. Nah, sebenarnya momen sekarang itu adalah momen yang bagus untuk melakukan pembelian ya teman-teman. Kita bisa lihatnya dari Fibonacci retracement. Ini kan sebenarnya cuman kenaikan sekali doang nih, satu naik. Nah, biasanya area yang bagus untuk beli itu ya di 0,5 sampai 0,6. Dan kalau kita lihat memang area 0,5 sampai 0,6 ini adalah area yang kuat, teman-teman. Jadi, menurut gua Ondo itu sebenarnya bisa di-buy itu kurang lebih di area 0,37 sampai 0,43 dolar. Ya, yang mana sebenarnya ini sudah kena ya. Dan buat teman-teman yang melihat ini, justru menurut gua Ondo itu momentum masuknya sekarang. Jadi jangan takut ketika harganya lagi turun. Justru menurut gua harga masuknya tuh sekarang justru teman-teman ya. Udah deket-deket 0,37 sampai 0,43. Dan ini bisa saja sewaktu-waktu harganya akan tiba-tiba naik teman-teman. Ya, karena ini koinnya masih baru juga, menurut gue si koin Ondo ini bisa semakin besar ya. Menurut gue potensinya bisa sampai naik ke 4 kali lipat. Ini kalau misalnya dia naik dari sini teman-teman, kita bisa lihat nih, kita coba lihat kenaikannya lagi, kita coba ukur kenaikannya. Potensi yang pertama bisa sampai ke 0,8 dolar, potensi yang kedua menurut gue bisa sampai 1 dolar ya teman-teman. Atau sebenarnya dia bisa sampai ke bahkan ke 1,3 atau 1,5 dolar. Ya, yang menurut gue yang masih masuk akal masih bisa naik ke 0,8 ataupun 1 dolar. Jadi kalau kita beli di area segini sebenarnya untung kita udah sampai 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Buat teman-teman yang memang takut untuk investasi Ondo, ya udah kalau misalnya kita beli sekarang harus uang rela, lalu setelah beli ya kita ketika harganya sudah 2 kali lipat ya kita jual modal kita. Jadi bisa dibilang kita punya koin Ondo gratis seperti gitu ya teman-teman. Nah, menurut gua karena Bitcoin juga memang lagi turun-turunnya, ini adalah peluang justru teman-teman. Kenapa? Karena bisa dibilang ini adalah dip-nya teman-teman, lagi kebetulan di dump. Inilah wave kedua untuk kita masuk. Karena buat teman-teman yang kemarin, aduh gue pengen masuk, andai harga Bitcoin ada di 50.000 lagi gue pasti akan masuk, atau andai di 60.000 lagi gue akan masuk. Nah, sekarang udah dikasih nih ya, harga Bitcoin sudah ke 60.000 nih teman-teman nih. Ya, jadi ini bahkan udah naik nih teman-teman tuh. Nah, jadi menurut gua ya kesempatan terbaiknya ya mungkin sekarang ya teman-teman. Ya, atau pokoknya dalam kurun waktu beberapa 1 bulan ke depan mungkinnya ketika lagi koreksi-koreksi gini, justru menurut gua paling bagus untuk kita simpen koinnya. Apalagi kalau kita yakin bahwa selama tahun ini habis Bitcoin halving itu kemungkinan besar kripto-kripto akan naik. Jadi lebih baik ya beli saat harganya murah. Kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk analisa gua soal Ondo. Jadi buat teman-teman kalau misalnya memang banyak yang tertarik bahas soal Ondo, nanti kita akan bahas lagi lebih detail ke depannya ya. Tapi untuk sekarang sih yang gue lihat sih ini koin yang potensinya cukup bagus dan masih fresh, masih baru ya, dan juga backingannya BlackRock ya seperti itu. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau teman-teman punya rekomendasi koin lagi selain Ondo, Render, XRP, dan juga koin-koin lainnya, silahkan tulis di kolom chat ya, supaya saya bisa bahas koin pilihan teman-teman. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan. Sampai jumpa di video pembahasan kupas tuntas kripto berikutnya. Bye-bye.